Oke, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi di channel Prasetya. Di video kali ini, gue bakal ngasih tips ke kalian gimana sih caranya bikin objek 3D, bikin furnitur ya, bikin furnitur 3D di AutoCAD. Sebenarnya caranya gampang banget. Caranya kita cuma perlu mengekstrud objek-objek yang sudah kita buat dalam bentuk 2D. Nah, di sini gue udah ngebikin bentuk furnitur 2D. Ini ya, ada tampak muka, tampak samping, tampak muka tanpa laci, kemudian tampak atas. Oke. Nah, ini objek ini nanti kita akan ambil salah satu sebagai patokan kita untuk membuat objek ke 3 dimensi. Oke. Sebenarnya ini kita udah bikin banyak ya. Ada potongan, detail. Karena ini bakal ngebantu banget. Tapi di sini gue bakal ngeliatin ke kalian dari tampak luarnya doang ya. Kayak gini. Nanti kita bikin seperti ini. Yang kiri ya. Oke. Langsung aja. Yang pertama kita copy dulu. Kita copy ini. CO. Enter. Kita tarik ke sini. Kita milih salah satu nih. Objek mana yang akan kita jadikan patokan untuk membuat 3D. Misalkan saya ngambil yang tampak samping. Berarti untuk lainnya bisa dihapus terlebih dahulu. Oke. Kita pindah ke isometrik. Nah, ya, ini objek masih bentuk 2 dimensi. Lalu kita akan mengubah ke bentuk 3 dimensi. Nah, yang perlu diperhatikan, ketika kalian mau mengekstrud suatu objek, bentuknya harus polyline dan antar titiknya itu tertutup atau tersambung. Contohnya ini antara titik ujung ke ujungnya kan tidak bertemu. Jadi kalau diekstrud bisa, tapi hanya akan berbentuk seperti garis. Jadi caranya kita klik, tambahkan objek, garis, line, enter, kemudian klik titik ujung ke ujungnya lagi. Klik. Nah, tapi ini masih sama. Kita perlu menjoin kedua objek ini. Caranya pertama, klik objek yang garis ini, kemudian objek yang satunya. Lalu masukkan perintah join, J, enter. Nah, bentuknya sudah polyline. Kita coba extrude, EXT, enter, klik, enter. Nah, ini bentuknya sudah polyline. Jadi seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu ukuran untuk top table. Ini ukurannya 400 kali 400 kotak ya. Jadi lebih mudah. Ini extrude, klik 400. Nah, kemudian ini kan untuk top table ada 2 lapis. Yang ini sama. Kita extrude 400. Nah, untuk top table ini sudah jadi. Selanjutnya kita ke kaki. Nah, pertama kita harus mengukur dulu nih. Nah, kita lihat ke tampak muka dan tampak samping. Kita lihat bagian kaki itu menjorok ke dalam. Menjorok ke dalam. Nah, ini perlu kita ketahui dulu berapa jaraknya. 10. Setelah kita tahu, kita balik lagi ke objek yang akan kita buat 3D-nya. Ini ya.
Berarti kita juga perlu memindahkan kaki ini ke atas 10. Nah, selanjutnya kita mengekstrud agar kakinya memiliki volume. EXT. Oh, tunggu. Kita ukur dulu ya. 40. Kita ekstrud 40. Oke, sudah jadi. Nah, untuk bagian kaki ini kan miring. Kita menggunakan perintah yang berbeda. Untuk membuat kaki yang miring ini, kita menggunakan perintah loop. Yang pertama kita harus membuat kotak persegi bagian yang paling bawah pada bagian kaki meja. Misalkan ini 30. Jadi kita buat kotak 30 kali 30. Sini 30, 30, 30. Jangan lupa untuk di join. Yang ini kita juga perlu membuat objek persegi kotak di sini. Kita hanya perlu mengklik titik-titik di ujungnya saja. Nah, kalau sudah di-select semuanya, join. Kemudian kita hapus bagian tengah ini. Oke. Nah, untuk menyambungkan antara persegi yang atas dengan yang bawah ini, kita gunakan perintah loft. L-O-F-T. Enter. Klik objek pertama, kemudian klik objek yang kedua. Enter. Enter. Oke, maka akan terjadi seperti ini. Untuk objek kaki, kita sudah membuatnya. Kita bisa hapus objek ini. Nah, kita tidak perlu membuat satu persatu. Kita bisa gunakan perintah mirror. Caranya, select objeknya terlebih dahulu, kemudian masukkan perintah mirror, MI, enter, cari midpoint, klik, tarik, enter. Nah, kita sudah punya dua kaki. Lalu kita mau membuat ambang. Ya, ambangnya full, right, right, klik ujung sini, kemudian di ujung. Nah, kita perlu tahu untuk ketebalan ambang yang akan kita gunakan. Kita lihat ke ini, potongan, masuk ke detail 1. Kita lihat detail 1. Nah, ini ya untuk ambang ukurannya 9/9 berarti 18. Ketebalan dari ambangnya 18. Kita extrude, xt, klik 18. Nah, lalu kita bisa gunakan perintah move untuk memindahkan objek ini. Kita pindahkan ke tengah, klik, kemudian di sini ada midpoint, klik. Nah, oke. Selanjutnya kita buat objek ini berdiri. Ini kan masih tertidur ya. Kita rotate. Caranya, klik objek semuanya, klik, kemudian masukkan perintah 3D rotate. Enter. Kita klik yang merah, kita ke atas, klik. Nah, maka objek sudah berdiri. Selanjutnya, kita hanya perlu memirror pada kaki meja ini. Ini kita pilih semua untuk bagian bawah, di bawah top table. Kita pilih semua, kemudian masukkan perintah MI, mirror. Kemudian kita cari segitiga. Nah, klik, kemudian tarik.
enter, enter. Nah, sekarang kita sudah punya 4 kaki dan 2 ambang. Namun kita memerlukan ambang lagi pada bagian samping kiri dan samping kanan pada objek. Caranya, kita copy saja ambang yang sudah jadi ini, klik objek, CO, enter, kemudian kita geser, klik, kita select lagi, kemudian RO, rotate, klik, kemudian kita tarik, klik. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian untuk objek ini kita move, M enter, kita pilih midpoint, kemudian kita letakkan di midpoint. Oke, sudah di sini. Karena ini tidak sampai sini, kita perpanjang saja. Ini berarti kita perlu pakai left agar lebih mudah. Klik, kemudian kita perpanjang sampai titik ini. Klik. Kita kembalikan. Nah, maka sudah jadi ya. Selanjutnya, karena sebelah sananya belum memiliki ambang, kita mirror saja. Klik ambang, kemudian MI, kita cari ini ya, segitiga, midpoint, klik, kita tarik. Klik, enter. Nah, maka komponen-komponen untuk membuat meja ini sudah jadi. Untuk memperlihatkan hasilnya agar lebih terlihat realistis, kita ubah ke sini 2D wireframe, kita ubah ke realistik. Nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya ada banyak pilihan, ini juga bisa. Nah, ini sudah jadi objek 3D. Oke, seperti itu saja info tentang tips untuk membuat objek 3D furniture. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.